Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat ini tanpa kita sadari, doa-doa yang selama ini kita panjatkan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang sudah kita panjatkan kemudian dikabulkan oleh Allah itu? Yaitu bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan. Dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan ini adalah dampak dari doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Saat ini doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Maka apa yang harus kita lakukan ketika Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini? Apakah Ramadan ini akan berakhir dengan sia-sia? Ataukah Ramadan ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah, mendulang pahala yang sedemikian banyaknya? Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, itu artinya Allah menghendaki kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana Allah menghendaki kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya pada bulan-bulan yang lain. Hanya saja pada bulan suci Ramadan ini ada sesuatu yang istimewa. Apa keistimewaannya? Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai furqan atau yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, istimewanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Ramadan itu sebagai Syahrul Quran, sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Itu artinya tidak ada amalan yang lebih dianjurkan, bahkan memiliki nilai yang tidak seperti bulan-bulan yang lain, yaitu memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik itu memperbanyak membacanya, memperbanyak menghafalkannya, murajaah atau mengulang-ulang hafalan, mentadabburi ayat-ayatnya atau mengkaji tafsirnya. Semua aktivitas kita yang berkaitan dengan Al-Quran sangat dianjurkan agar ditingkatkan pada bulan suci Ramadan. Mungkin yang biasa khatam sebulan sekali ini luar biasa, tapi alangkah luar biasa lagi kalau kita meningkatkan atau menambah volume dari interaksi kita dengan Al-Quran untuk bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana dahulu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Utsman bin Affan, beliau bisa sehari menghatamkan Quran di bulan Ramadan sebanyak 4 kali. Begitu pula dengan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sehari sebanyak 2 kali. Sehingga selama 1 bulan beliau khatam kurang lebih sekitar 60 kali. Mereka adalah orang-orang yang begitu istimewa. Waktunya sama dengan kita, sama-sama 24 jam. Tetapi yang membedakan adalah kedekatan mereka dengan Allah menjadikan waktu mereka begitu berkah. Kedekatan mereka dengan Al-Quran menjadikan waktu mereka juga menjadi sangat berkah. Nah, apakah kita mampu seperti mereka? Insya Allah bisa. Kalau kita memang memiliki kemauan yang kuat sebagaimana mereka melakukan hal yang sama. Kalau dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan, sebagaimana banyak diriwayatkan oleh para sahabat, beliau selalu didatangi malaikat Jibril alaihi salam tiap malam-malam Ramadan. Kalau sebelumnya Rasulullah menerima Al-Quran pada saat pertama kali 5 ayat di Gua Hira atau di Jabal Nur, hingga kemudian ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam pada ayat 181 surat Al-Baqarah. Maka setelah ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dimonitoring oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tiap Ramadan malaikat Jibril datang menemui Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran atau menyimak hafalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau bersama dengan malaikat Jibril khatam sekali dalam sebulan. Tetapi yang tidak bersama dengan malaikat Jibril lebih banyak lagi tentunya. Itu kemudian menjadi inspirasi bagi para sahabat untuk menghatamkan Al-Quran. Begitu pula dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Nah,
Giliran kita pada zaman ini ketika kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, tapi tidak kita manfaatkan, maka ini akan menjadi beban tersendiri bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Karena Ramadan ini merupakan tolak ukur. Siapa yang di bulan Ramadan diberikan kesempatan oleh Allah berbuat sebaik-baiknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, maka di bulan-bulan yang lain dia pun akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk melakukan apa yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini ajang pembuktian iman kita. Di bulan Ramadan yang sudah hadir bersama dengan kita ini, kalau kemudian kita punya azam, punya kemauan yang kuat untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran, hingga ada salah seorang sahabat saya, jamaah saya, dia bukan seorang hafiz, bukan penghafal Quran, tapi dalam sehari, terutama di bulan Ramadan ini, mampu membaca 5 juz Al-Quran. Kalau setiap hari 5 juz, maka 6 hari khatam, 6 hari selesai. Sehingga dalam bulan Ramadan sebanyak 4 kali khatam Al-Quran. Nah, apa yang mendasari dia melakukan seperti itu? Salah satunya adalah banyaknya hadis-hadis yang menganjurkan keutamaan bulan suci Ramadan dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Nabi juga mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahkan ini luar biasa. Al-Quran begitu pula dengan puasa kelak pada hari kiamat akan menghadap Allah. Kedua-duanya memohon kepada Allah agar diperkenankan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dahulu berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Hingga kemudian Allah perkenankan, Allah kabulkan permohonan keduanya. Sehingga dengan izin Allah, puasa dan Al-Quran akan menjadi wasilah untuk memberikan syafaat atau pertolongan atau menjadi sebab terampuninya dosa-dosa mereka. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, kalau kita sudah terbiasa membaca 1 juz misalnya, kita tingkatkan paling tidak 2 juz. Yang terbiasa 2 juz kita tingkatkan menjadi 3 juz. Begitu seterusnya. Syukur-syukur kita memanfaatkan momentum sholat kita. Ba'da sholat kita usahakan untuk membaca minimal setengah juz. Syukur-syukur bisa 1 juz. Sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran selama setiap pekan sekali. Selama Ramadan kita bisa 4 kali. Bahkan kalau misalnya kita benar-benar punya kemauan yang kuat untuk bisa menambah lagi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita tidak gampang lelah, tidak gampang capek untuk menghatamkan Al-Quran. Misalnya setiap selesai sholat 2 juz, 2 juz, 2 juz. Sehari, Masya Allah, 10 juz. Tiap 3 hari, khatam sekali. Selama bulan suci Ramadan, kita bisa khatam sebanyak 10 kali. Apakah ini mustahil? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i bisa menghatamkan Quran sehari 2 kali. Sehingga bulan Ramadan selesai beliau khatam sebanyak 60 kali. Kita harus tahu, ketika kita menghatamkan Al-Quran itu ada doa yang mustajabah. Apalagi ini, kita khatamkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu adalah juga bulan mustajabah. Kata Nabi, ada 3 waktu di mana doa pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa. Nah, kita khatam Quran bersamaan dengan kita berpuasa, ini luar biasa. Maka bertemu 2 kemuliaan jadi satu di tempat yang sama. Apalagi kita berdoanya di masjid misalnya, atau tidak harus di masjid sekarang, di rumah kita baca khatam dalam keadaan berpuasa. Kapan itu? Ya, terutama menjelang berbuka puasa, karena doa yang diijabah oleh Allah bagi orang yang berpuasa di antaranya menyebutkan pada saat menjelang berbuka. Ini kesempatan bagi kita untuk berdoa pada saat kita khatam Al-Quran di tengah kita berpuasa, maka doa kita begitu mustajabah. Kita catatkan, ya, kita siapkan catatannya apa saja yang kita minta kepada Allah, terutama kita minta keistiqomahan, keteguhan iman Islam, dan juga kita berdoa agar Allah segera mengangkat virus corona ini. Insya Allah dari doa-doa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan atau Allah akan turunkan rahmat dan juga keberkahannya untuk kita semua dan juga mereka orang-orang yang kita doakan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.